Salah satu budaya orang Indonesia adalah membeli mobil sambil memikirkan harga jualnya kembali. Ya, hampir rata-rata orang memiliki pemikiran seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu salah? Ya tentu saja jawabannya nggak salah. Karena mau dibolak-balik ceritanya, tetap aja mobil adalah impian kebanyakan orang. Baik orang mampu ataupun orang tidak mampu. Ya, mobil adalah impian semua orang. Tapi, ada satu hal yang menarik. Untuk mobil yang memiliki nilai jual kembali atau istilah kerennya resale value paling stabil, biasanya adalah mobil merek Jepang. Ya, kebanyakan mobil merek Jepang memiliki resale value yang cukup stabil. Tapi, itu hanya kebanyakan aja. Karena ada juga merek Jepang yang tidak memiliki yang namanya resale value. Contohnya Nissan. Belum ada yang namanya mobil buatan Nissan yang memiliki nilai jual yang bagus. Ya, semua rata-rata anjlok alias terjun bebas. Namun, selain Nissan, sebenarnya ada merek Jepang lainnya yang bisa dikatakan memiliki harga yang cukup anjlok juga. Dan ya, itu adalah Suzuki. Apa iya Suzuki memiliki harga yang cukup anjlok? Sekali lagi jawabannya iya. Tapi kenapa bisa harga bekas mobil Suzuki anjlok? Jawabannya adalah pola pikir atau mindset masyarakat Indonesia terhadap brand image Suzuki itu sendiri. Kok bisa begitu? Jawabannya, karena Suzuki sudah terlalu lama bermain di segmen mobil-mobil terjangkau, seperti Karimun, Wagon R, Carry, EPV, dan lainnya. Dengan hal tersebut, akhirnya pola pikir atau istilah kerennya mindset konsumen sudah terbentuk, kalau Suzuki itu mobil murah. Dan sangat disayangkan, ketika persepsi publik sudah kayak gitu, dampaknya bisa menjalar kemana-mana. Atau istilah katanya, satu orang makan nangka, satu kampung kena getahnya. Bener nggak sih pepatahnya? Dan termasuk juga harga jual kembali kena imbasnya. Kenapa bisa? Jadi, mobil yang sudah dianggap murah dari awal, biasanya akan makin murah pas dijual lagi. Tapi itu kan anggapan murah doang, karena mobil Suzuki sebenarnya nggak murah-murah banget bagi mereka yang punya uang, ya kan? Faktanya, harga dasar mobil Suzuki itu nggak murah-murah amat. Ya, harga dasar. Dan fakta lainnya adalah, Suzuki hampir selalu memberikan diskon yang besar untuk mobil-mobilnya. Dan diskonnya nggak nanggung-nanggung, puluhan juta. Bukan 5-10 juta ya. Bahkan di beberapa pameran diskonnya bisa sampai 50 juta lebih. Dengan diskon yang nggak tanggung-tanggung gini, akhirnya bisa membuat harga mobil baru Suzuki itu mepet dengan harga bekasnya. Kalau udah mepet dengan harga barunya, ya otomatis harga bekasnya harus diturunin lagi. Yang pada akhirnya membuat harga bekas mobil Suzuki itu cukup anjlok. Pertanyaannya, kenapa Suzuki harus memberikan diskon terus-menerus untuk mobil barunya? Jika kita amati, strategi penjualan Suzuki adalah push sales, bukan pull market. Maksudnya gimana? Ya, sistem penjualan Suzuki adalah berorientasi target, yang artinya mereka selalu dikejar angka penjualan bulanan atau tahunan. Dan memang benar sih, hampir semua produsen pasti memiliki hal ini. Namun, Suzuki tidak bermain pada daya tarik produk atau tren pasar. Oleh karena itu, Suzuki selalu nge-push terus karena Suzuki tidak bermain di segmen tren pasar ini. Dan ya, Suzuki selalu mendorong produk ke pasar sebanyak-banyaknya lewat diskon. Namun, sisi negatifnya adalah tentu saja mempengaruhi harga jual kembali. Ini sangat berbeda dengan produsen Jepang yang memiliki nilai jual stabil, misalnya Toyota. Mereka selalu santai dari diskon, bahkan cenderung pelit. Boro-boro diskon 20 juta. Paling kalian hanya akan dikasih produk pengering rambut atau baju daster yang harganya 300 ribuan doang. Atau pilihan lain seperti wadah sabun, kuali, selimut, atau apapun itu yang harganya cuma di 300 ribuan doang. Tapi dengan cara pelit gini, harga bekas mobilnya tidak akan anjlok hingga membuat showroom mobil bekas tersenyum. Iya kan? Faktor lainnya yang membuat Suzuki memiliki harga jual anjlok karena mobil Suzuki kurang banyak peminatnya. Iyakah? Mobil Suzuki kebanyakan tidak memiliki keunggulan yang signifikan. Dan jawabannya, iya. Contohnya aja di Suzuki R3. Suzuki R3 adalah mobil di kelas LMPV. Apakah Suzuki R3 menarik di kelas ini? Tentu aja menarik. Dan apa sih yang menariknya dari Suzuki R3? Of course, harganya. Suzuki R3 bisa bersaing karena harga. Belum tentu juga sih. Walau bagaimanapun ceritanya,
kelas LMPV adalah kelas yang sangat kompetitif, iya kan? Harga yang mirip-mirip antara Suzuki R3 dengan kompetitor lainnya seperti Avanza, Expander, atau lainnya adalah bentuk persaingannya. Sekilas Suzuki R3 tentu aja akan kalah dari Avanza dan tentunya dari Expander, mulai dari fitur dan lainnya. Dan tentu aja, R3 bukan menjadi pilihan utama sebagai mobil idaman kebanyakan orang. Kita ambil contoh, jika Suzuki R3 tahun 2018 dijual di harga 150 juta rupiah, dan ada Mitsubishi Expander yang dijual dengan harga yang sama, kebanyakan orang akan memilih Expander, iya kan? Kok bisa? Ya, karena Expander sedang naik daun dan fiturnya pun lebih baik daripada R3. Dengan kondisi tersebut, jika R3 tidak bisa bersaing dengan kompetitornya di harga yang sama, tentu aja harga mobil tersebut akan terus dikurangi sampai bisa bersaing di rentang harga tersebut, iya kan? Tapi kita kan Suzuki banget nih. Kita akan selalu membeli produk Suzuki, gak mau yang lain. Kalau kita ada duit maksudnya. Kita rasa R3 cukup nyaman. Kita lebih pilih R3 daripada Expander. Ya tentu aja akan ada perspektif kayak gitu. Menurut data yang ada, penjualan mobil baru dan mobil bekas, Expander lebih laris daripada R3. Yang berarti R3 bukanlah favorit di kelas ini. Yang berarti juga jika harga di kedua mobil ini sama, orang-orang tetap pilih Expander. Ini baru lawan-lawan Expander, apalagi lawan saingnya Avanza. Burukkah mobil ini sehingga orang-orang tidak memilih R3? Menurut saya sih enggak juga. Mobil R3 nyaman, mau R3 lama atau all new R3. Dan tenaganya cukup oke, apalagi harganya murah kalau kita punya uang, iya kan? Tapi di sini kita lagi ngomongin budaya masyarakat kita yang memikirkan resale value atau nilai jual kembali. Dan sayangnya, R3 tidak menjamin resale value sama sekali. Namun, buat kalian yang tidak mementingkan resale value, istilah katanya mobil dipakai sekali seumur hidup, R3 sebenarnya jauh lebih baik daripada Avanza dalam hal kenyamanan. Kenapa bisa harga Suzuki banyak yang anjlok? Ya, semua ini salahnya Suzuki itu sendiri. Ketika stok melimpah dan penjualan tidak tembus target, mereka akan banting harga dengan memberikan diskon. Bagus juga sih untuk di awal penjualan, tapi lama-kelamaan akan menjadi bumerang untuk Suzuki itu sendiri. Kenapa? Ya, karena kaum pemikir resale value tidak akan melirik Suzuki karena harga bekasnya tidak stabil. Namun, perlu diingat, Suzuki bukanlah mobil yang buruk. Suzuki termasuk mobil yang awet dan nyaman seperti halnya mobil Jepang lainnya. Suzuki bukan menjadi mobil impian semua orang karena beberapa hal tersebut. Dan salah satu hal yang mendasari hal tersebut adalah resale value-nya. Jadi, kesimpulannya, harga bekas mobil Suzuki bisa anjlok ya karena ulah Suzuki itu sendiri. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video channel mobil kita selanjutnya.